warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Urgensi dan Tujuan Studi Islam. Saya Nursonia Sitompul ingin menjelaskan tentang urgensi studi Islam. Nah, urgensi studi Islam pada saat ini umat Islam mengalami tantangan kehidupan dunia dan budaya modern. Jadi studi keislaman menjadi sangat urgen. Nah, yang pertama adalah satu, menggali ajaran Islam yang asli dan murni serta bersifat manusiawi dan universal. Hal ini ditransformasikan kepada generasi penerusnya agar dengan peradaban budaya modern mereka mampu berhadapan dan beradaptasi terhadapnya. Seiring berkembangnya zaman, agama lantas tidak hanya berfungsi sebagai penegasan terhadap doktrin semata, namun agama juga harus mempelajari secara akademik. Sebagaimana yang dijelaskan Amin Abdullah bahwa fenomena keberagaman manusia tidak hanya dilihat dari sudut normativasi ajaran wahyu, meskipun fenomena ini sampai kapanpun akan menjadi ciri khas daripada agama-agama yang ada, tapi juga harus mampu dilihat dari sudut pandang historitas, pemahaman dan interpretasi orang-orang atau kelompok terhadap norma-norma ajaran agama yang dipeluknya, serta model-model amalan dan praktek-praktek ajaran agama yang dilakukan. Nah, yang kedua adalah perbedaan pandangan antara insider dan outsider yang memerlukan jalan tengah. Nah, insider adalah para pengkaji non-muslim yang mempelajari Islam dan menafsirkannya dalam berbagai analisis dan pembacaan dengan metodologi tertentu atau orang-orang luar. Nah, problem insider dan outsider muncul pasca jatuhnya kejayaan Islam. Lalu ilmu pengetahuan pindah ke barat. Dari sini orang-orang barat kemudian mempelajari Islam. Pada akhirnya muncul kajian orientalisme. Pada saat itu, studi Islam di Barat didorong oleh kebutuhan dan kekuasaan koloni untuk belajar dan memahami masyarakat yang mereka kuasai, sehingga studi Islam di Barat juga perlu diuji. Terus bahkan Roget Graudi mengemukakan alisisnya bahwa perkembangan filsafat dan peradaban modern saat ini telah mendorong manusia pada hidup tanpa tujuan dan membawanya pada kematian. Hal ini merupakan akibat dari perkembangan filsafat barat modern yang salah arah, yang berpegang pada yang pertama adalah konsep yang keliru tentang alam dianggap sebagai milik manusia. Dan ia berhak memanfaatkannya atau merusaknya, sehingga manusia tidak memandangnya kecuali sebagai kekayaan alam dan tempat pembuang sampah. Nah, yang kedua itu konsep yang tidak mengenal belas kasihan tentang hubungan manusia, didasarkan atas individualisme tanpa kendali dan hanya menghasilkan masyarakat persaingan pasar, kontroversi dan kekerasan. Dan yang ketiga adalah konsep yang menyebabkan rasa putus asa terhadap masa depan. Dan yang ketiga adalah manusia menjadi kehormatan menjadi khalifah di muka bumi untuk mengolah alam beserta isinya. Hanya dengan ilmu dan iman sajalah tugas kekhalifahan dapat ditunaikan menjadi keberkahan dan bermanfaat bagi alam dan seluruh makhluknya. Tanpa iman akal berjalan sendirian sehingga akan menimbulkan kerusakan di muka bumi dan itu akan membahayakan manusia. Demikian sebaliknya, iman tanpa didasari dengan ilmu akan mudah terperdaya dan tidak mengerti bagaimana mengolahnya menjadi keberkahan dan manfaat bagi alam. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Junalma Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junel Mahnani Ginting akan menjelaskan mengenai tujuan studi Islam. Studi Islam merupakan usaha untuk mempelajari tentang Islam secara mendalam. Sudah tentu mempunyai tujuan yang jelas dan sekaligus menunjukkan kemana studi Islam tersebut diarahkan. Adapun arah dan tujuan studi Islam tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, berhubungan dengan studi Islam ini dilaksanakan bahwa sebenarnya agama Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing dan mengarahkan serta menyempurnakan pertumbuhan dan perkembangan agama-agama dan budaya umat manusia di muka bumi. Dari sini kemudian ditransformasikan kepada generasi penerus dan dihadapkan dengan budaya dan peradaban modern agar mampu beradaptasi.
Selanjutnya yang kedua, yaitu studi berasumsi bahwa agama Islam sebagai agama samawi, terakhir membawa ajaran-ajaran yang bersifat final, dan mampu memecahkan masalah kehidupan manusia, serta menjawab tantangan dan tuntutannya sepanjang zaman. Selanjutnya yang ketiga, yaitu untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Asumsi dari studi ini bahwa agama Islam yang diyakini misi sebagai rahmatan lil alamin tentunya mempunyai nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar universal yang mempunyai daya dari kemampuan untuk membimbing, mengarahkan, mengontrol, dan mengendalikan faktor-faktor potensial dan pertumbuhan dan perkembangan sistem budaya dan peradaban modern. Dari tujuan-tujuan tersebut, tampaklah karakteristik dari studi Islam yang selama ini dikembangkan di perguruan tinggi tidak bersifat konvensional, tetapi lebih bersifat memadukan antara studi Islam di kalangan umat sendiri dan kalangan luar Islam yang bersifat alamiah. Terima kasih. Mungkin sampai di sini saja penjelasannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.